God. Kita harus memiliki imannya Allah, yaitu Yesus. Kalau kita memiliki Yesus, Yesuslah yang menebus kita, Yesuslah yang membenarkan kita, dan Yesuslah yang menguduskan kita. Amin. Puji Tuhan. Nah, itu sebagai intermezzo saja, ya. Aplikasi ganggu aja ya. Transparan itu Pak. Luar biasa. Dulu ini ada gangguan teknik. Hepeng itu Pak. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat siang hari ini saya akan memberikan suatu pandangan di dalam kita ibadah, bahwa tadi kita sudah bersuka cita ketika kami ibadah di sini tadi. Saya merasakan ya, saya cerita sama istri saya, karena waktu kami ibadah di tengah-tengah orang kurang lebih 350 ada ya di jemaat Berea itu, waktu di sebuah aula. Begitu pujian dinaikkan, yang memimpin pujian adalah pemimpin pujian senior, yaitu anak Bapak Gembala sendiri. Dia memang udah pengalaman puluhan tahun ya. Jadi kami tahu itu anak perempuan. Tetapi saudara, kami merasakan sesuatu yang ganjil di situ. Kenapa ya? Jadi kalau ibadah itu, kalau di sana ya, yang berjalan itu sistem, bukan keinginan hati ya. Jadi kalau sistemnya itu udah begitu, ujiannya berapa kali, terus nanti jam sekian harus selesai, sekian menit harus beres, itu sistem berjalan. Sepertinya kok belum ada apa-apanya. Nyanyi juga belum, tapi udah selesai pujian. Seperti hampa. Makanya kami bersyukur kalau di sini aku cerita sama istri saya. Coba lihat, kalau kita di Banjara, kalau kita memuji Tuhan, kita bisa luapan, suatu luapan yang luar biasa. Kita bisa bersuka cita sampai merasa, oh Tuhan ini aku. Tapi saat di sana, tiba-tiba udah habis, tiba-tiba langsung kita mendengarkan firman Tuhan. Tidak seperti tidak ada apa-apanya. Itu adalah sistem, itu adalah gereja di kota ya. Gereja di kota yang berjalan sistem. Tetapi biarlah gereja di tempat ini bukan sistem yang berbicara, tetapi roh yang berbicara yang ada di dalam hidup kita. Sehingga ketika kita ibadah, sukacita itu ada. Kita memuji Tuhan itu, sukacita itu ada. Kita sungguh-sungguh. Coba tolong aku ditampilkan di dalam Mazmur pasal yang ke 100 ayat 2. Coba apa bunyinya di sana? Ini bukan saya siapkan, cuman saya ingat tentang kita ibadah datang kepada Tuhan. Nanti ayat pokoknya bukan ini. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Amin. Amin. Itu yang diingini Tuhan. Jadi kalau kita bersorak-sorai, roh bekerja itu tidak ada sistem yang bisa menghalangi. Kalau roh masih tetap ingin memuji-muji, akhirnya sampai berlinang-linang air mata, karena sukacita surga ada di dalam hidup kita. Amin. Bersyukurlah Allah hadir di tempat ini. Amin. Ya. Mazmur mengatakan, beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Sorak-sorai. Di bumi ini ada orang Kristen. Pada garis besarnya terbagi menjadi 3 kelompok. Nah, kita nanti akan terjadi di kelompok mana? Yang jelas kelompok yang satu itu bukan bagian kita. Kelompok yang pertama, orang Kristen yang mau beribadah seperti yang dikatakan Mazmur 100 ayat 2, yaitu beribadah dengan sukacita, datang kepada Tuhan di hadapannya dengan sorak-sorai, dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus mengasihi Tuhan. Itu kelompok yang satu. Dan kelompok yang kedua, orang Kristen datang ke gereja, menyanyi, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, tapi tidak ada respon dalam hati, hanya sekedar rutinitas. Dengar baik-baik. Ke gereja cuman rutinitas. Datang, mendengar, menyanyi, pulang. Aya opieun, ngopi, pulang.
tidak ada respon dalam hati. Itu kelompok yang kedua. Yang pertama, sungguh-sungguh. Yang kedua, tidak sungguh-sungguh, hanya rutinitas ke gereja orang Kristen. Dan kelompok yang ketiga, orang Kristen yang tidak pernah ibadah. Nah, ini yang kelompok yang satu, tentu kita tidak ada di kelompok satu itu kok. Kita sekarang ada ibadah di tempat ini. Nah, cuman yang menjadi pertanyaan, apakah kita datang seperti Mazmur 100 ayat 2 atau kita datang sebagai rutinitas? Yang tahu hanya pribadi saudara dengan Tuhan. Amin. Itulah kelompok orang Kristen yang ada di bumi ini. Harapan kami, kita ada di sini menjadi kelompok yang ke-1, yaitu kelompok yang sungguh-sungguh, kelompok yang mengasihi Tuhan, kelompok yang datang dengan sukacita, dengan sorak-sorai, karena yang kita puji adalah Allah yang maha besar, Allah yang maha dahsyat, Allah yang maha kuasa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Untuk itu mari kita baca di dalam Mazmur pasal 50. Di dalam ayat yang ke-15 ini menjadi pokok bahasan kita pada saat siang hari ini. Mazmur 50 ayat 15. Di sini dikatakan bunyi firman Tuhan, ini yang akan kami bahas pada siang hari ini, yang tadi masuk sekedar intermezzo saja. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Di situ ditulis Selah. Selah itu artinya diam sejenak, ada jeda, tetapi pikiran mikir untuk kelanjutan yang akan datang. Seperti orang yang kalau lagi ngobrol serius, ngobrol sejenak diam, mikir apa yang akan saya katakan, kan gitu. Itu disebutnya selah. Ini banyak arti selah, tapi yang di sini yang dimaksud selah itu berhenti sejenak, memikirkan untuk langkah yang akan datang. Nah, ayat yang ke-16 ini berlanjut setelah selah. Di sini dikatakan, tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu, padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang berzina. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat, dan pada lidahmu melekat tipu daya. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, memfitnah anak ibumu. Itulah yang engkau lakukan. Tetapi aku berdiam diri. Engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan ku perlihatkan kepadanya. Puji Tuhan. Ini mata keluar air mata, jadi baca itu berkaca-kaca. Sedikit ada gangguan, tapi puji Tuhan. Saya bawa di dalam ayat yang ke-15. Bersyukurlah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Saudara, masa-masa sekarang adalah masa-masa yang sulit, sering kita bahas, dan tiap-tiap aku berdiri di sini, aku selalu membahas masa-masa sulit yang sekarang ini. Tetapi firman Tuhan saat ini mengatakan bahwa berserulah
kepadaku pada waktu kesesakan. Berserulah. Jadi saat-saat kita kesesakan, kita berseru. Berserunya itu berseru seperti apa? Seperti yang dikatakan Mazmur 100 ayat yang kedua tadi. Berseru dengan sungguh-sungguh, tapi berseru dengan sukacita, berseru dengan ucapan syukur. Kita sungguh-sungguh memberadabkan diri. Nah, setelah Tuhan berkata begini kepada orang-orang yang dikenannya, tetapi Tuhan berkata, tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firman-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen, dia selalu menuntut Tuhan. Bukannya engkau berjanji akan memberkati aku, bukannya engkau berjanji akan meluputkan dari segala masalah, bukankah engkau berjanji bla 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 dan lain sebagainya. Mengeklaim firman Tuhan, menyalahkan Tuhan. Aku sudah melayanimu Tuhan, aku sudah melakukan banyak hal untukmu Tuhan. Kenapa masalah dan masalah selalu datang silih berganti? Bukankah engkau berjanji akan meluputkan aku dari segala masalah? Banyak orang-orang Kristen yang seperti itu. Bahkan sampai banyak yang stres karena permasalahan. Tetapi Tuhan berkata, kenapa? Kenapa? Engkau mengungkit-ungkit. Di sini dikatakan dengan jelas. Tetapi pada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku? Jadi mengapa engkau menuntut aku? Sedangkan yang engkau lakukan di ayat-ayat seterusnya, engkau memfitnah, engkau membual, engkau membohong, engkau berdosa, engkau berzina, engkau menipu dan lain sebagainya. Kenapa engkau menuntut? Banyak orang Kristen hanya menuntut apa yang dijanjikan Tuhan, tetapi tidak pernah melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Firman Tuhan katakan, kasihilah sesamamu. Dan firman Tuhan juga berkata, percayalah kepada Allah, milikilah imannya Allah, percayalah kepada Yesus. Tapi di sini katakan, engkau mengesampingkan firman. Apa? Kamu menyelidiki ketetapan. Saudara, seandainya saya berdoa, Tuhan, aku sudah melayanimu puluhan tahun Tuhan. Kenapa hidupku sekarang susah? Kenapa masalah silih berganti? Kenapa begini, kenapa begitu? Tapi Tuhan berkata, hei bagus, kenapa kamu menuntut aku seperti itu? Kenapa engkau mengungkit-ungkit ketetapanku? Bukankah engkau melakukan dosa? Bukankah kamu juga melakukan hal-hal pelanggaran? Itulah yang dikatakan orang fasik itu, kata Tuhan kepada orang fasik. Tapi saya puji Tuhan bahwa di sini tidak ada kefasikan. Setuju? Betul itu? Di sini tidak ada kefasikan. Di sini tulus di hadapan Tuhan, beribadah dengan sukacita, beribadah dengan hati yang mengasihi Tuhan, mengasihi pekerjaan Tuhan. Kita pergi ke gereja dengan hati yang wah luar biasa, berglori di dalam hati. Saudara, saya nggak omong kosong loh. Dari kemarin kalau saya cerita sama istri saya, pengen buru-buru minggu. Rasa pengen segera ibadah. Saudara, itu sungguh-sungguh rasa dalamnya. Itu kita sungguh-sungguh mengasihi. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2, demikian dikatakan firman Tuhan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Terus ayat yang kedua, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa.
Di sini dikatakan bahwa ayat 16, tetapi kepada orang fasik, apa yang dikatakan Allah di sini? Allah marah kepada orang fasik. Karena orang fasik itu penuh dengan dosa, penuh dengan kebohongan. Dia tidak ada kejujuran. Dia hanya baik di luar, di dalamnya itu tidak baik. Makanya di sini dikatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, yaitu ialah segala kefasikanmu. Makanya Allah sangat membenci orang fasik. Di dalam Mazmur dari ayat 16, 17, 18 ini sangat ini kata-kata Allah yang marah yang di ayat 22, yaitu perhatikan ini, hai kamu yang melupakan Allah, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Kalau Allah sendiri yang menghukum, yang menerkam, siapa yang akan melepaskan dari terkam? Orang yang melupakan Allah, orang yang melupakan firman-Nya, orang yang mengesampingkan ibadah, orang yang mengesampingkan firman Tuhan, tidak pernah sungguh-sungguh. Dan begitu pula orang yang pergi ke gereja hanya sekedar menjadi rutinitas, firman Tuhan masuk sini, keluar sini, besok sudah gimana nanti. Itulah yang dimaksud mengesampingkan firman Tuhan. Kelakuan kita sehari-hari tidak pernah mengingat bahwa firman Tuhan berbicara pada hidup kita. Firman Tuhan sudah selalu membangun, firman Tuhan selalu menegur. Ya. Ayat 17 dikatakan, padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firman-Mu. Jadi kalau firman Tuhan negur, itu perasaannya disinggung oleh gembala sidang, nggak enak hati, besok nggak ke gereja lagi, males, kan begitu. Itulah orang fasik. Kata orang fasik, Allah tidak akan mau berurusan dengan orang fasik. Allah marah, mengapa kamu mau berurusan denganku? Aku tidak punya urusan sama kamu. Karena yang kamu lakukan adalah kejahatan. Kamu membenci teguranku, kamu mengesampingkan firmanku. Kamu mau apa datang kepada saya? Buat apa kamu berdoa buat saya? Mungkin Allah akan bicara seperti itu karena kita fasik. Tapi saya sangat bersyukur, luar biasa. Kefasikan tidak ada di sini. Amin. Amin. Tidak ada. Jauhkan dari kefasikan. Walaupun kita hidup sederhana, marilah kita hidup dengan apa adanya. Tidak ada kebohongan, tidak ada kemunafikan. Tetapi inilah aku Tuhan, inilah jati diriku. Di hadapanku aku telanjang. Tidak ada yang tersembunyi. Saudara, itu tuntutan Tuhan. Seringkali kita orang Kristen hanya menuntut hak, kita untuk diberkati. Allah berjanji akan memberkati. Tetapi kita tidak pernah memikirkan, sudahkah kita melakukan kewajiban kita di hadapannya. Saudara, apa kewajiban kita? Merenungkan firman-Nya siang dan malam, melakukan firman-Nya, dan memiliki Yesus, percaya kepada Allah. Kita memiliki firman-Nya Allah, kita memiliki iman-Nya Allah. Sudahkah itu ada di dalam hidup kita? Apakah tiap firman dan firman ketika kita mendengar teguran demi teguran yang akhirnya membuat kita bukan tumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan, tapi teguran itu membuat kita sakit hati dan undur dari Tuhan, melupakan Tuhan, mengesampingkan firman Tuhan, maka Tuhan akan berkata, aku tidak akan kenal engkau untuk selamanya. Saudara, ini hal yang serius. Makanya ada 3 hal. Orang Kristen itu ada 3 hal. Sungguh-sungguh, seperti rutinitas, dan Kristen tidak pernah ibadah. Itu ada di bumi. Harapan kami di tempat ini, kita adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh kita mengenal Dia, dan kita pun memiliki Dia. Kita percaya kepada Dia. Kita pun memiliki iman-Nya Allah, yaitu Yesus tinggal di dalam hidup kita. Saudara, kalau ayat 15, berserulah kepada pada waktu kesesakan. Allah berkata, kalau kita dalam kesesakan, berserulah kepada Dia.
dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tidak ada kefasikan, tidak ada kemunafikan, tapi dengan hati yang sungguh-sungguh. Biarlah kiranya firman Tuhan pada siang hari ini, walaupun rada beresaotik, tapi benar-benar ini bisa mendewasakan kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Amin. Jemaat kita tidak banyak, hanya segitu. Tapi saudara, di dalam firman Tuhan, bahwa di tengah-tengah kita ini berapa ribu malaikat yang menyaksikan ibadah kita. Yes. Amin. Berapa ribu malaikat yang menyaksikan hati saudara dan saya. Ada kesungguhan atau tidak di dalam kita beribadah. Saudara, apakah saudara, kalau yang sungguh-sungguh itu benar loh, saya merasakan. Bukan berarti aku itu berkelebihan, tapi aku merasakan rasa rindu di hari Minggu itu selalu ada. Selalu ada rasa rindu di hari Minggu. Padahal kalau dibilang capeknya, sibuknya, Bapak Gembala tahu persis. Tahu persis jam terbang saya, cara saya mencari uang, jam terbangnya seperti apa. Tapi saya tidak pernah patah semangat untuk beribadah. Waktu hari Minggu kemarin saya merasa happy. Kata Bapak Gembala, udah Pak, pergi aja, yang penting Bapak sukacita. Kan gitu. Saya di sana benar gak ada beban. Saya duduk, memuji Tuhan, mendengar, gak ada beban apa-apa. Terus mendengar dan mendengar. Banyak orang yang datang, nyamperin gimana. Saya merasa ya, kami jalan-jalan ya. Kan di sana itu sampai jam 2 kami. Kalau ibadahnya sebentar banget, cuma 1,5 jam. Akhirnya kan kita cuma main di kebun gitu kan. Sampai jam 2 ya. Saya merasa happy. Saya merasa, jadi banyak hal yang kami renungkan, luar biasa, puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi tidak ada kata-kata yang terbaik kecuali hanya bersyukur, dan bersyukur kepada Tuhan. Saudara, marilah kita akan berseru kepada Tuhan. Ketika kita dalam mengalami kesesakan, kita berseru kepada Dia. Nah, Tuhan sendiri yang berbicara bahwa aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Jadi kalau kita nanti sudah luput dari kesesakan, kita sudah dilepaskan dari segala masalah. Tuhan itu artinya kalau Tuhan sedang saat ini memberikan kesesakan, mengizinkan kita itu dalam kesesakan, di situ Tuhan punya maksud. Setelah itu engkau akan memuliakan aku. Setelah aku melepaskan engkau dari situ, engkau akan memuliakan. Kata Mas. Kita itu nanti akan menjadi penyembah-penyembahnya. Kita dipersiapkan sekarang dengan segala permasalahan hidup, seperti emas yang diuji di dapur api supaya dia keluar nanti menjadi emas murni yang sangat mahal harga. Saudara, perhiasan emas yang bapak, yang ibu-ibu pakai itu kan begitu indah. Apakah dia bisa ojol-ojol bisa indah cemerlang seperti itu? Tidak. Saat diambil dari tambang emas, prosesnya dipanasin, digodok, di apa-apa, itu kan sakit saudara. Sama dengan iman saudara, jiwa saudara, kehidupan kita. Mungkin saat ini dalam kesesakan dengan masalah. Kadang-kalanya kita berkata, nah ujian teh menilila-lila doi, iraha anggusna. Saudara, nah lila-lila doi, iraha Tuhan teh rek dulu mana? Waktuku bukan waktumu, kata Tuhan. Kalau Tuhan mengendaki, sekarang pun Tuhan bisa mengangkat kita. Tapi kalau Tuhan mengendaki juga, Tuhan bisa kita dimasukkan kembali ke dapur. Oh ini nanti belum keluar jadi emas murni ini, masukkanlah, dipanasin lagi.
Sehingga suatu saat nanti kita akan memuliakan Dia sesuai di dalam Mazmur 50 ayat yang ke-15 ini. Engkau akan memuliakan aku. Saudara, ini kiranya ayat ini boleh menjadi suatu kekuatan bagi kita, dan kita akan selalu mengingat bahwa di dalam Mazmur 50 ayat 16 sampai ayat 23 ini adalah kata-kata Tuhan yang memarahi, memurkai, yaitu kepada orang-orang yang fasik, orang-orang yang bimbang, orang-orang yang kurang percaya, orang-orang yang munafik, orang-orang yang berdosa, yang dilakukan hanya hal-hal yang buruk. Makanya Tuhan berkata di sini, apakah urusanmu menyelidiki ketetapan? Bisa. Tuhan, apa urusanmu? Kamu datang kepadaku. Emang kamu punya urusan apa? Kalau saudara kerja, saudara nggak masuk kerja, tiba-tiba tanggal 1 Ted datang ke pabrik mau minta gaji, dikasih enggak? Ya enggak lah. Apa urusanmu kamu kerja enggak mau minta gaji? Sama pun Allah pun begitu. Kalau hidup kita enggak benar, mau minta apapun Tuhan akan berkata, apa urusanmu dengan saya? Kamu hidupmu aja enggak benar kayak begitu, kamu selalu berbuat dosa, apa urusanmu dengan saya? Sangat suka. Jadi di dunia pun orang kerja, kita nggak masuk kerja, kita pun nggak bisa minta gaji, dimarahi. Tuhan pun sama. Karena di sini firman Tuhan, Alkitab ini adalah berisi ketetapan-ketetapan Allah yang harus kita patuhi, ketetapan-ketetapan Allah yang harus kita lakukan. Walaupun pahit dirasakan, pahit rasanya, sangat tidak mengenakan tubuh ini, tapi kita firman, tetaplah firman yang di dalamnya penuh kuasa, yang di akhir nanti kita akan mendapatkan sesuatu mahkota dan kita akan memuliakan Tuhan. Amin. Saudara ingat kata Yesus yang terdapat di dalam Matius 11 ayat 28. Ayo, ini ayat hafalan kita baca. Ayat penghiburan bagi orang yang lagi susah dan bermasalah. Marilah kepadaku semua orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya. Letih lesu, beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Jadi ingat, ya, tangan Tuhan tidak kurang panjang, ya, Yesaya tadi katakan, dan telinga Tuhan juga tidak kurang pendengarannya. Tetapi yang menjadi penghalang pemisah antara orang Kristen dengan Tuhan adalah kefasikan tadi, dosa-dosa tadi menjadi penghalang. Makanya orang Kristen itu terbagi menjadi 3, yaitu Kristen sungguh-sungguh, Kristen rutinitas, dan Kristen tidak pernah ke gereja. Banyak kan Kristen yang tidak pernah ke gereja, ya. Oh, di Bandung aja udah berapa puluh ribu orang Kristen, KTP-nya Kristen. Tapi sekarang ada di mana? Nggak pernah ke gereja. Nah, itu termasuk, itu Tuhan akan berbicara seperti itu. Tapi orang nggak pernah ke gereja, nggak pernah ibadah. Tapi kalau dia meninggal dipanggil Tuhan, apa kata-kata di situ? Telah pulang ke rumah Bapa. Loh, mau pulang ke rumah Bapa ibadah ketara? Benar? Benar, Pak. Benar nggak? Tapi telah pulang ke rumah Bapa dengan tenang. Hayang we pulang ke rumah Bapa, ibadah ketara bener, kelakuan anaknya nggak bohongan we batur. Kira-kira Tuhan mau menerima nggak? Enggak. Tuhan berkata, apa urusanmu dengan saya? Yang kamu lakukan aja kayak gitu. Ini bukan kata Pak Bagus loh, kata firman Tuhan. Firman Tuhan yang datang. Ini serius. Serius. Jangan bilang kita pulang ke rumah Bapak, hayang we ke rumah Bapak. Hari hirupna terbalik, rekumaha. Tapi kan nggak mungkin ya, langsung pulang ke rumah hantu, kan nggak mungkin lah ditulis begitu. Pasti pulang ke rumah Bapak. Ke rumah Lucifer. Ya, tapi ini realitanya, makanya
kami bahas ini adalah hal yang serius, bahwa kita memang ikut Tuhan itu harus sungguh-sungguh, harus serius, apapun harga yang harus dibayar. Kesulitan, kepahitan. Kan waktu dulu kita pernah nyanyi Natalan kan? Apa yang dapat memisahkanku? Kan? Coba, apa yang dapat? Kesulitan apa dan lain-lain nggak bisa kan? Tapi kita bagi orang yang sungguh-sungguh, yang sungguh-sungguh. Tapi kan kadang-kalanya nyanyi begitu, besoknya pohodoi dah riat saeutik ke hoream mah ke gereja, gitu kan? Terus gak ke gereja teh tiba-tiba aya ngabaso pergi makan bakso di luar, orang lain ibadah kan begitu. Banyak yang begitu. Kalau ke ibadah riat, gitu kan? Tapi kalau jalan-jalan makan bakso di luar sana sager, sehat kan begitu. Itu realitanya ya. Nggak ada di sini. Di sini mah nggak ada, luar biasa, nggak ada. Jadi itulah Tuhan tidak mau berurusan dengan orang fasik, yaitu orang yang seperti itu. Saya bawa hal ini pada saat siang hari ini supaya kita lebih diingatkan lagi bahwa ikut Tuhan itu bukan hal yang main-main, dan ibadah itu bukan hal yang rutinitas. Ibadah itu bukan hanya sekedar kita refreshing di gereja daripada di imah liar ku budak mungkin, atau liar ku bagawanah di gereja lah dudutan kayak di gereja. Bukan begitu. Bukan, tapi gereja kita berhadapan kepada Allah yang Maha Kuasa. Kita beribadah kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat dan kita akan banyak memuji Tuhan pada saat